membawa alat-alat yang Ibu minta minggu kemarin? Sudah, pintar sekali. Apakah teman-teman juga membawa alat tulis, buku, semuanya sudah siap? Siap. Iya, hebat. Yang tidak bawa nanti pinjam ya ke temannya, dan temannya nanti pinjamkan. Nah, jadi teman-teman sudah tahu belum kita mau belajar apa? Belum. Oke, kalau belum tahu, Ibu kasih tahu dulu ya kita mau belajar apa. Boleh. Di sini kita akan belajar tentang siklus air. Siklus apa? Air. Kita akan belajar mata pelajaran IPAS tentang siklus air. Nah, kenapa kita harus belajar tentang siklus air? Supaya nanti teman-teman bisa tahu, bisa menganalisis proses terbentuknya air, supaya bisa menyebutkan apa saja proses terjadinya hujan dan terbentuknya air, dan supaya teman-teman bisa menjaga lingkungan hidup kita supaya lebih sehat dan lebih indah seperti itu. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu enggak nih kalau misalkan akan terjadinya hujan, ciri-ciri akan terjadinya hujan? Mendung. Mendung. Terus apa lagi? Oh, banyak geluduk. Apa lagi? Panas. Anginnya gede. Iya, seperti itu. Betul ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa? Bagaimana proses terjadinya air? Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Penguapan atau evaporasi itu terjadi karena teriknya sinar matahari menyinari bumi. Nah, laut, sungai, dan semuanya itu terkena teriknya matahari, sehingga terjadinya proses evaporasi atau penguapan. Nah, proses evaporasi, penguapan atau penguapan itu terjadi antara zat air berubah menjadi zat gas karena teriknya sinar matahari. Nah, selain itu juga selain dari air laut, penguapan juga terjadi dari transparasi atau terlepasnya molekul air yang ada di tumbuhan sehingga menguap menjadi awan. Selanjutnya adalah pengembunan atau kondensasi. Nah, pengembunan atau kondensasi itu terjadi ketika awan terbawa angin. Semakin tinggi, maka semakin tinggi suhu awan itu semakin rendah. Semakin dingin, semakin beku. Nah, ketika suhu awan sudah menjadi semakin rendah, semakin dingin, maka terbentuklah titik-titik air. Nah, teman-teman, terbentuk titik-titik air seperti ini ya. Sudah terbentuk titik-titik air, selanjutnya ada proses presipitasi. Proses presipitasi itu lanjutan dari proses kondensasi atau pengembunan, yang mana di proses presipitasi itu bisa kita sebut sebagai hujan. Nah, semakin dingin, semakin rendah suhu awan, maka awan akan menemukan titik jenuh, yang mana semakin banyak titik-titik air sehingga turunlah hujan. Nah, itulah terjadinya hujan, terjadinya menjadi air. Selain hujan bisa juga kalau misalkan di luar negeri itu suhunya kan ekstrim ya teman-teman, sangat dingin. Maka ketika sangat dingin air menjadi padat, menjadi es, maka turunlah salju seperti itu. Kelanjutan dari proses presipitasi adalah proses penyerapan air, yaitu proses infiltrasi ya teman-teman. Yang ini infiltrasi, turunnya air ke bumi, membasahi gunung-gunung, membasahi laut, langsung mengalir ke sungai, bahkan mengalir ke samudra teman-teman. Nah, setelah seperti itu, jika tanahnya kualitasnya jelek, maka tanah tidak akan menyerap air dengan baik. Akan terjadi erosi, akan terjadi
longsor, akan terjadi banjir itu. Makanya teman-teman, kita semua harus menjaga tanah kita, lingkungan kita supaya tetap indah, supaya tetap kualitasnya menjadi baik. Ya, seperti itu teman-teman. Dapat dipahami? Paham, Ibu. Baiklah teman-teman. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa kita akan membuat suatu proyek. Proyeknya itu kita akan membuat gambaran tentang siklus hujan. Teman-teman sudah membawakan alat-alatnya? Sudah. Oke. Kita sepakati ya. Kita sepakati membuatnya berapa menit nih? Membuat 2 menit. Emang kalian bisa 2 menit? Cukup. 10 menit. 10 menit boleh, 10 menit ya teman-teman. Oke, sekarang Ibu buat kelompok ya, menjadi 2 kelompok. Silakan teman-teman memilih saja kelompoknya masing-masing. Sudah selesai. Sebentar lagi, Ibu. Ini nyata itu ada gunungnya, Ibu. Sudah ya. Baiklah teman-teman semuanya, silakan maju perwakilan 1 orang per kelompok sekarang ya teman-teman ya. Dan sebutkan bagaimana prosesnya. Ini Bu, jadi tadi yang saya dengarkan, yang Ibu Anik jelaskan, itu tuh nanti tuh kalau hujan tuh nanti ini air yang di laut itu diserap sama matahari, naik ke atas namanya pengembunan. Habis itu turun deh hujan. Ini mengembun. Ini penguapan dulu, terus pengembunan, terus presipitasi, Bu, terus baru hujan. Ini namanya awan mendung, ini awan cerah, ini awan mendung, nanti hujan berbulan, nanti air hujannya turun ke sawah, turun ke pohon, turun ke rumah. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya adalah kelompok kedua. Ini singkat padat dan jelas. Ini tuh implikasi dulu. Nah, dari implikasi itu langsung ke penguapan. Nah, terus hujan, habis hujan tuh kesini kan, dari sini itu habis penguapan tuh langsung pengembunan. Ya. Nah, dari pengembunan awan ke sini, awan mendung ya Bu, ke situ. Terus presipitasi. Iya. Begitu Bu, jadilah hujan. Tepuk tangan. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Baiklah, selanjutnya adalah kita mengisi soal ya teman-teman ya. Karena teman-teman sudah insya Allah sudah memahami, silakan soalnya diisi teman-teman semuanya. Ini ya, jangan lupa dijaga ya Bu. Gantian ya Bu. Ya, teman-temannya. Bu, Baiklah teman-teman, soalnya sudah diisi semuanya. Terima kasih ya teman-temannya. Coba sini dikumpulkan soalnya. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Baiklah teman-teman, gimana belajarnya, seru? Kalian sudah bisa tahu proses siklus air? Bisa ya. Ada seperti pertama penguapan, pengembunan, terus presipitasi, terus infiltrasi. Nah, terima kasih ya teman-teman atas semangatnya, atas partisipasinya ya teman-teman mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada teman-teman bahwa apakah hari ini terjadi hujan seperti itu, dan ceritakan bagaimana hujan terjadi, apakah hujannya besar ataukah hujannya hanya gerimis. Seperti itu ya tugasnya teman-teman, dapat dipahami? Baiklah, silahkan Dwi memimpin doa untuk pulang sebagai ketua kelas. baik, duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya Dwi. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan dilupakan ya teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.